Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu Allah curahkan kepada hamba, Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mari kita buka kembali surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wassailina wa birriqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Berseru kepada Allah dengan wajah yang tertutup, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji yang belum berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Laitakana cukup ya kepada Laitakana cukup ya kepada Piah nama balian nomor 7, kepala suami nomor 8. Kupiah nanti diganti je nomor 8 atau kepala suami ditarah menjadi nomor 7. Itu dia galak ambo katanya kok. Yo artinya adalah jan ayat do dia tak arti atu kepalu. Kupiah diganti artinya malawak dipelok supaya cocok jadi orang bertakwa. Adima kurang takwa di sini. Di masa yang delay di situ. Kok kadang-kadang ayat nama musuhin tidak cocok lah di bangsawan, tidak cocok ya budayawan, tidak cocok ya. Indah itu tuh namanya menarah kapalu namu. Jadi nak kali cocok kupiah dan kapalu. Kalau kapalu dicocoknya kupiah itu kapalu ditarah, kalau kupiahnya samping. Itu makasihnya. Makanya Allah agi awak kesempatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan awak kalau tidak awak sendiri nambah usaha untuk merubah. Jadi belok kupiah tadi balik. Tukar je nomor 8. Baik ke pasal balik.
Kopiah nama balik tadi Pak tidak cocok je kepala suami yang bodoh. Rupanya kalau suami pun nomor 8, kopiah balik mau 7 lain nomor 8 Pak lain. Aku nomor 8 tapi tambah balik seketik ya tambah lah. Nah, jadi perhatikan ayat itu untuk mengukur diri awak menjadi orang yang bertakwa. So itu kata Allah, wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ndak awak nak kali apa dia nak Al-Quran tu kali cocok-cocokan je awak ada awak apa dia Al-Quran gitu. Nah, baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu dari identitas, dari ciri-ciri, dari tanda-tanda orang bertakwa tadi adalah kajewat nomor 5 menepati janji. Apakah itu janji dengan Allah dengan nama ahda, apakah itu janji dengan Rasulullah atau dengan Nabi yang disebut dengan bayyinat, atau janji sesama manusia yang disebut dengan akad. Jawab malam ini masih janji tentang baiat dengan Nabi. Baiat dengan Nabi teristimewa khusus untuk ibu-ibu. Tinggal 2 lainnya kan. Ampeklah kita bicarakan tinggal 2 lain. Mari kita buka kembali surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuci, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, jadi kalau awaklah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan awak beriman dengan ucapan awak tadi, otomatis awak sudah berjanji setia dengan Nabi, berbayiat untuk tidak melakukan 6 poin. Masalahnya itu kajian patang apa yulai awak tepati baiat ini, iyo lewat tepati janji setia awak jo Nabi atau lawak langgar. Kalau langgar, nah bukan jadi orang bertakwa awak, berarti tinggal selangkah lelai, tinggal sabar cele. Jadilah awak orang yang dikatakan dalam sabda Nabi yaitu orang munafik. Nabi bersabda ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, iza haddasa kazaba, apabila ia berkata dusta. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji menyelisihi atau mungkin. Yang ketiga, wa iza tumina khona, dan apabila diberi amanah, diberi kepercayaan, ia berkhianat.
Nah, jadi itu masalah. Persoalannya di sini. Jadi asal dulu jatuh balapuh atau jatuh balambing. Tapi bapak ibu kalau kini masih hidup jawab macam kini, sekiranya awak terlibat dalam sifat nifaq atau munafik tadi itu, masih ada bisa harapan naik kata balik. Belum sih, lagi istilah jatuh tupai, belum jatuh tapai. Kalau tak bawa mati baru jatuh tapai. Tapi kalau masih hidup jawab macam gini, masih bisa naik merangkak kata balik. Nah, itulah 5 tingkatan kemarin. Pertama bertaubat, sudah bertaubat awak pelok diri, sudah awak pelok diri jandulang je, sudah jandulang beramallah dengan ikhlas, jalankan agama dengan ikhlas, dan yang kelima selalu berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang beriman. Itu menentukan insyaallah tiba ada balik. Ambo demo lalu itu mah kok kecil itu ini terasa lewat basuh kembali nyawa dari masa lalu itu terasa basuh aduh keterbukaan Allah menerima awak balik. Wal mati dia masih ada lagi kesempatan. Makanya gua baca tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kata Allah. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan awak kalau indah awak sendiri nan kamarubahnya. Makanya jangan kapalu di darat, jangan ayat di otak-atik, tapi adalah kupiah diganti nomornya menjadi nomor 8 kalau memang itu ukuran kapalu suami awak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu telah sampai poin wak sampaikan. Pertama, indah akan mempersekutukan Allah. Tuh janji setia ibu-ibu dahulu yang diwakili orang-orang yang hidup zaman Nabi, tapi itulah janji setia setiap wanita yang beriman. Paso indah akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah yusyrikna billahi syai'an, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, wala yasriqna, dan mereka tidak akan mencuri. Bahasa awak tidak akan meliam, tidak akan mencilok. Nah, yang ketiga, wala yaznina, mereka tidak akan berzina, tidak akan menjual kehormatan dirinya. Dan yang keempat itu kaji awal kemarin, wala yaqtulna auladahunna, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Kalau zaman Firaun yang dibunuh lain anak laki-laki. Apa sebab? Karena takut kekuasaannya ditumbangkan oleh laki-laki yang lain. Dari siapa dapat berita? Dari tukang sihirnya, dari pembisik di sekelilingnya. Makanya dibunuh setiap anak laki-laki lain. Nah, tapi Allah juga punya rencana. Nangka menumbangkan itu memang lain. Makanya dikirim mana tinggal di istana. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Nah dikhawatirkan kemana? Nah diberikan. Nah ndak merusak, ndak menggaduh. Itu nah dibunuh abara dosa. Nah dipabuai oleh Firaun ketika itu. Nah di zaman jahiliyah awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW yang dibunuh setiap anak padusi lain malu punya anak padusi. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membunuh anak padusinya yang lain. Nah, dulu ketika hidup ini kubur saja. Nah, kalau kini adalah kajian kepatang alun jale jantan batinunya ledo nan bibitnya lah dimusnahkan. Nah, itu yang katakan oleh Nabi wa zalikal wa'dul khafi. Itulah pembunuhan secara tersembunyi. Alhamdulillah telah kita sampaikan pada pertemuan awal minggu yang lalu. Padahal Nabi awak sangat bangga kalau awak umat Islam kok jumlahnya mayoritas. Ambo bangga saja Nabi sebelumnya. Jadi dengan kalianlah nanti ambo membanggakan pengikut ambo dengan nabi-nabi yang sebelum ambo. Nabi terakhir. Nah, ini dalam sensus penduduk dunia nomor 1 agama ini kan itu apa? Ini Nabi awak sangat bangga. Makanya awak umat Islam adalah popularitas manusia yang akan dimusnahkan. Apakah melalui racun, melalui akan banyak akan dilakukan. Karena itu adalah persaingan antara umat nabi-nabi yang lain dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini mungkin seketik sekajian malam ini nangka perlu menomang pulang.
Ba'alo lah kira-kira mencari ayat lanjutannya yang nomor 5. Dalam ayat itu bayat ibu-ibu dahulu, orang kita yang beriman dulu kepada Nabi, yaitu wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Itu nanti bayat angka nomor 5 Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa mereka tidak akan berbohong. Buhtanun artinya berbohong, beda dengan kisib. Kisib artinya dusta, bohong juga artinya. Tapi naniko adalah bohong yang direkayasa. Kalau kisib sifatnya gimana lagi mana pendutu orang kau itu. Lah sehari-hari memang pendutu kali kau enggak. Dutu yang direkayasa. Duto yang direkayasa untuk menjatuhkan, untuk kepentingan Niko, untuk Iko, pokoknya yang direncanakan. Jadi kalau orang kizib itu memang orang penduto itu aja dalam alasannya murah harinya berduto kali itu enggak. Dutonya memang direncanakan, direkayasa itu duto tadi. Untuk paruh, untuk di bawah pusat. Baik untuk awak maupun kepada orang. Pokoknya buatan adalah sesuatu yang direncanakan sehingga melahirkan fitnah. Awak orang dah ada buat sesuatu tua kecil orang berbentuk menjatuhkan orang. Atau demi kepentingan awak jatuhkan orang supaya balik kepada awak. Pokoknya tiba baliklah. Pokoknya isinya buatan itu adalah dusta yang direkayasa, memang direncanakan. Maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah terjadi pada awak yang demikian, terutama ibu-ibu, kajian ini tidak termasuk apa-apa, maka itu adalah dusu yang paling nyatu. Indah tanduk orang dusu yang paling nyatu kalau awak merekayasa sesuatu untuk demi kepentingan antara tangan dan kaki, itu parit dan di bawah pusat tadi. Sekarang coba Bapak Ibu kita buka ya surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 102 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Nyola bebek kesalahan untuk parik inyo, nyola bebek kesalahan untuk di bawah pusatnya, tapi hebatnya belok kau orang. Hanya fitnahan kau orang karena itu salahnya tadi itu. Itu yang buat tanun tadi. Ini induk itulah berjanji kepada Allah basundak kabar buat seperti itu. Bahasa awak Minang lempar batu sama asuran. Bahasa sana tahu tak bahasa Minang itu? Nah ini Allah mau Minang. Itu lempar batu sembunyi tangan. Inyo yang berbuat, tapi dia tidak tahu, tapi dia doanya kalau madon kau orang tua membuat bohong kau orang tua, hati yang bohong. Beda dengan kizi. Kalau kizi memang orang pendutuan, terus ikut, dutu yang direkayasa, bohong yang direkayasa, untuk mengalih-alihkan isu. Jelas contohnya, sudah dibunuh orang tu nak, ada tu lekor difitnah lo orang yang dibunuh tadi. Zaman dulu kamu memakai contoh, la ilaha illallah. Ya kawan, lo mado. Sudah dibunuh, ada tu difitnah lo orang tadi. Dibayangkan, dialihkan isu. Itulah negara kini, itulah
inilah kondisi masyarakat awak kini. Awak yang berbuat, awak yang melakukan satu dosa, awak yang melakukan kesalahan, tapi awak aduan, awak arahkan kepada orang yang melakukan. Itu namanya fitnah dalam bentuk kebohongan tadi. Jadi apa-apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalaulah terjadi hal yang demikian, itu berarti awak melanggar baiat awak dengan Nabi. Pasal awak tak akan membuat fitnah yang macam itu, tak akan membuat berita bohong seperti demikian. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya orang yang melanggar janjinya dengan Nabi seperti itu diarahkannya kepada awak, jangan dulu mengambil tindakan sebelum ditabayun dulu. Tabayun itu artinya awak selidiki dulu. Wak dalam jam boleh diterima langsung saja. Kadang-kadang orang berita bohong kok terlalu banyak mana kini. Coba lah kita lanjutkan ya. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang pasti datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi kalau awak mendapatkan orang-orang yang suka menebarkan berita bohong atau buhtan tadi, merekayasa berita yang sebenarnya nyu yang berbuat tapi nyu aduan ke orang lain, lalu awak indak awak tabayun, indak awak teliti, indak awak selidiki, indak awak sidik asal usulnya, baik kalau telonso awak melakukan satu satu tindakan, apa timbul penyesalan. Indak inyu kironya Allah itu penyesalan. Orang nan awak pun tentu memaafkan awak lah terlanjur menghukum orang. Contoh Bapak dan Ibu sebagai contoh. Ingat tak kasus Ibunda Siti Maryam? Ingat tak? Ingat. Apa tuduhan yang diberikan kepada Ibunda Siti Maryam? Zina. Benarkah Siti Maryam berzina? Mau dibayangkan bapak-bapak. Nah, itu memang kalian ada yang menjadi saksi semacam begitu, tapi berita telah ditebarkan di masyarakat bahwa Siti Maryam melakukan perbuatan zina. Nah, itu yang berita buatan dari itu. Coba kita lanjutkan dulu, yang dilihat dulu ya, masalah dosa tadi itu. Kita buka surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bikufrim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Tuduhan mereka, buhtan, berita bohong yang mereka katakan kepada Ibunda Siti Maryam. Nah, dulu berarti bahwa di tengah masyarakat bahwa Siti Maryam melakukan perbuatan zina. Padahal ini adalah semuanya kehendak Allah. Siti Maryam tidak punya suami, lalu hamil. Karena Allah ingin memberi perbandingan dengan Nabi Adam. Nabi Adam ada, ibu tidak ada, bapak tidak ada, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Nabi Adam ada karena Allah berbuat
sesukanya. Dua ndak ada, ayah ndak ada, tapi Nabi Adam ada, karena Allah langsung yang menciptakan. Nah, sementara Nabi Isa alaihissalam, ibu ada, bapak tidak ada, karena kehendak Allah. Semuanya dengan kun fayakun. Ini timbul fitnah di tengah masyarakat bahwa Siti Maryam melakukan perbuatan zina. Sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melakukan pembelaan terhadap Siti Maryam ini dengan menyampaikan hadis tentang wanita yang mulia, wanita yang terhormat, wanita yang tinggi derajatnya di muka bumi. Cuman ada 4 orang. Yang pertama adalah Asia, istrinya Fir'aun. Dan yang kedua baru Maryam, Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga istri Nabi yang pertama Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang keempat anak Nabi Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu wanita yang dijamin dari Nabi itu yang mulia, yang tinggi derajatnya. Artinya wanita mulia itu yang bisa menjaga kesucian dirinya. Nampak ya, mencari tandingan orang merampek tadi itu. Soal itu dari sabda Nabi yang wabih itu. Kalau ingin ibu-ibu yang melihat atau bapak melihat, silakan buka saja buku yang ditulis oleh Umi Fatimah tentang masalah pakaian. Ada di situ insyaallah. Tentang bagaimana pakaian orang wanita yang beriman ini. Nah, jadi bapak ibu jadi jangan awak mencemarkan nama baik orang dengan untuk kepentingan awak, biar pari awak, biar di bawah pusat awak. Contoh, biar bapak, biar ibu-ibu. Ambillah ibu-ibu dulu. Ibu-ibu konyo sabananya lah hadukan hati dengan seseorang. Lalunya ingin seseorang tadi. Lalu anak biaknya fitnah yang dilakukan buah tanah lakukannya. Suaminya diburuk-burukannya kama, beko baru diminta cari. Dikecian suaminya bagana. Pokoknya nyo rekayasa cari tuh nan kami bisa memfitnah suaminya tadi itu. Itu yang katakan buah tanah tadi, kebohongan tadi. Nyo tahu ini yang sebenarnya berbuat bohong. Nyo cuma dilemparkannya karena demi kepentingan di bawah pusatnya tadi. Itu jawab suami. Pada kau carikan orang apa sekolah ini itu pandang dulu gitu loh. Cuma dia tidak ketujuh lah nampak lo nalai ada nih buat direkayasa. Rekayasa cerita bohong itulah yang disebut dengan buah tanam. Hanya demi kepentingan di bawah pusat. Apa orang itu juga mengalir? Orang sedang beretong kali orang seratu kecil berkon. Biarlah aku ambil hendak usah beretong bilang nanti ceprang tadi itu ndak jadi. Padahal ada tu. Ndak jadi cinya. Jalan ambil wala biru kok. Ambil kok lawa ambil apa kali orang tu tiba orang tadi. Mah barang tadi. Ada lagi orang pada bagian orang dia berjanji tadi mau pulang sebentar dulu, mau pulang sebentar dulu. Kita saya dulu ambil anak dulu. Lah, tu pemerintah bohong itu. Abara banyak yang terjadi model itu hanya demi parwi. Maka kata Allah tadi antara tangan jo kaki. Di demi kurang rela membuat berita bohong, demi di bawah pusat kurang rela merekayasa berita-berita. Makanya kata Allah dalam ayat tadi kalau datang orang fasik membawa berita, tabayun dulu, teliti dulu, tentu betul. Lain tak pahaman kaji ustaz malam ini enggak agak. Bentuk an yang bingung bentuk ini waktu an yang lata lanjut. An yang bingung atau an yang lata lanjut? Oi, ambo bertanya, an yang bingung, an yang lata lanjut? Oh, lata lanjut, tidak terkar. Kalau lata lanjut kan lah bisa balik katakan itu kajian ini ada solusi. Kita lanjutkan ya. Coba buka surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi
tasabu faqadir tamalu bu'tana wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi jangan sekali-kali awak suka menebarkan fitnah, membuat cerita-cerita bohong yang akan merugikan saudara awak sendiri. Jadi lagi ini banyak ulama yang masuk dalam penjara semacam itu hanya karena berita rekayasa. Itu pun dilakukan oleh umumnya banyak Indo dulu sudah banyak. Acak mesum bagaikan dituduh takajud izin disuruh jadi buat mereka bahasanya mau lakukan perbuatan. Itu kan apa Ibu tuh? Nah itu contohnya. Makanya padusiku mang gak lihai mang buat rekayasa. Dina hadir kini kuat itu nak kabuingian. Makanya nak padusi yang berbaiat dengan Nabi untuk tidak begini, tidak begana, tidak begitu itu. Ini santi yang pandai dengan kalau lidah lalu dia saudara. Aku pikir nggak nak bolong. Ya memang lama rekayasa. Dia apa? Pandai ini membuat sandiwara. Itu pandai. Makanya ikut engkau ajarku sebagai wanita yang beriman, jangan sekali-kali membuat berita bohong seperti demikian yang akan menghancurkan saudara kita sendiri. Nah, ini kan waktu lama Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah kajian awak pada malam hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi awak sekalian. Amin. Ya rabbal alamin. Kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.